Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya, teman-teman sekalian? Yang lain? Oke. Sebentar. Ini materinya belum ke-upload. Tunggu dulu ya. Gimana kabarnya? Saya dengar-dengar ini di Taiwan lagi ada typhoon ya? Di lokasi kalian aman kan? Ya, syukur alhamdulillah ya. Hati-hati. Saya lihat di sosial media dari apa namanya di teman-teman saya yang ada di Taiwan gitu pada ini sering update status eh, angin topan, typhoonnya coming gitu terus sering upload video dan gambar yang kayak gitu-gitu. Jadi ya memang untuk bulan-bulan ini ya peralihan dari summer ke fall itu biasanya banyak sekali angin topan atau typhoon yang melanda Taiwan gitu. Biasanya mampir 1 atau 2 hari gitu, tapi ya walaupun memang sudah biasa seperti itu, tetap saja itu kan sesuatu hal yang berbahaya ya. Jadi angin yang tidak biasa ya kondisinya. Jadi teman-teman sekalian harusnya tetap waspada. Walaupun mungkin saat itu lagi mobilitas atau lagi bekerja di luar eh, rumah, harus pergi ke lokasi satu ke lokasi yang lainnya, jadi harus hati-hati. Ya syukur-syukur kalau misalnya bosnya bisa dinego gitu ya. Jadi kalau pas ada typhoon itu bisa libur kerja atau kerjanya di rumah saja gitu, di dalam ruangan saja selama uh, typhoon terjadi gitu ya. Jadi bisa apa namanya? Bisa stay safe di dalam ruangan. Selamat malam Mbak Ratih, silahkan masuk, silahkan duduk. Ya, kelasnya belum saya mulai ya, jadi ini baru terupload kan materinya. Bisa kelihatan nggak? Ini papan tulisnya bisa kelihatan nggak? Keterangannya gimana Mbak Ratih?
Saya belum nulis, tapi ini saya uploadkan materinya, jadi dalam bentuk materi gitu seperti biasa. Dulu di HP nggak kelihatan ya? Iya, slide-nya bisa kelihatan nggak? Oh, masih ada angin. Kalau di laptop keluar ya. Ya sudah, gini aja. Jadi nanti bagi yang memiliki device atau sedang menggunakan handphone buat mendengarkan ceramah saya atau mengikuti kelas saya, ya nanti didengarkan saja. Tapi bagi teman-teman yang bisa melihat slide atau materi yang saya tampilkan di layar monitor, nanti kalian bisa ikut berdiskusi, ikut menyimak gitu ya. Kali-kali saja nanti saya kelewatan bacanya ya, atau menerangkannya. Jadi biar sama-sama koreksi. Nanti bilang ya kalau misalnya kurang keras ataupun sinyalnya terputus. Oke, kalau gitu kita mulai saja teman-teman sekalian. Ini sudah ada 8 siswa yang sudah masuk di kelas IPS malam hari ini. Kita juga sudah terlambat sekitar 16 menit. Jadi saat saya mengaktifkan membuka kelas sudah running 16 menit. Jadi kiranya lebih baik kelasnya kita mulai saja ya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 9 semester 5 program belajar kejar paket D kesetaraan Taiwan. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Oh gitu ya, selamat berjumpa lagi dengan saya ya, Pak Arik, selaku tutor IPS di program belajar kejar paket B ini. Saya harapkan atau ini semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu tetap semangat walaupun dalam kondisi kerja setiap hari. Dan baru-baru ini mungkin akan baru-baru ini terjadi ini ya, angin topan yang biasa melanda Taiwan dalam menjelang musim turun hujan gitu ya, atau fall season. Jadi saya harapkan teman-teman tetap stay safe atau hati-hati dalam menghadapi atau dalam menjalani kehidupannya sehari-hari di Taiwan itu ya. Dan terima kasih ya teman-teman sekalian sudah masuk kelas saya, sudah bersedia untuk menunggu. Tadi agak sedikit telat, mohon maaf karena saya tadi baru berada di luar rumah dan baru sampai, jadi saya harus mandi dulu gitu dan belum sholat isya sekalian. Tadi buka kelas kemudian saya tinggal sholat isya sambil menunggu teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, malam hari ini adalah pertemuan yang kedua setelah kemarin pertemuan pertama sudah kita lalui dengan memperkenalkan materi IPS untuk semester baru, semester 5. Sebentar. Ya, semester 5 kelas 9 ini ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan materi apa saja yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 semester ke depan, yaitu di semester 5 ini. Dan saya harapkan teman-teman sekalian juga sudah paham nanti tagihan atau evaluasi atau penilaian-penilaian yang akan kita lalui bersama-sama di semester 5. Kemarin sudah saya jelaskan juga apa saja penilaiannya, kemudian pertemuannya setiap hari apa, dan
proses penilaiannya bagaimana begitu. Dan teman-teman sekalian juga sudah setuju kemarin, jadi nanti mudah-mudahan proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya nanti dalam kita belajar mengajar dapat diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu pengetahuan dan juga bisa mendapatkan manfaat, baik itu untuk diri kalian sendiri ataupun nanti harapannya bisa bermanfaat bagi orang lain. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai? Iya, teman-teman sekalian, malam hari ini kita masuk di bab 1 ya. Kita sudah akan belajar setelah pertemuan pertama pengenalan materi. Malam hari ini kita akan mulai belajar bab 1. Rencananya kita akan melalui atau kita akan pelajari 8 bab dalam semester 5 ini. Jadi kalau kita memiliki kesempatan bertatap muka selama atau sejumlah 14 kali pertemuan, sehingga nantinya rata-rata satu bab ini akan kita habiskan atau kita pelajari selama 2 kali pertemuan. Jadi malam hari ini bab 1 akan kita bahas separuh, kemudian minggu depan kita lanjutkan lagi bab 1, melanjutkan separuhnya hingga selesai. Kemudian diteruskan bab selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, seperti itu ya. Dan malam hari ini bagi teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi ketika nanti dalam proses belajar mengajar kok ada kendala ya, misalnya tidak bisa dengar suara saya, ataupun saya kok tidak ketika memberikan materi atau topik untuk diskusi teman-teman sekalian kok tidak ada respon gitu ya. Jadi itu pastikan ada kendala, mungkin terkait dengan sinyalnya ataupun aplikasinya atau softwarenya ataupun baterainya dan sebagainya. Mohon nanti saya dikasih tahu ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa dengar suara saya ataupun papan tulisnya tidak kelihatan ataupun tidak bisa baca slide yang saya tampilkan, begitu pokoknya setiap kali ada masalah terkait dengan teknis nanti silahkan diberitahu. Jadi nanti kita bisa cross check sama-sama di mana letak troublemakernya, apakah di saya atau di jaringan teman-teman sekalian, sehingga nanti bisa teratasi bareng-bareng tidak mengganggu yang lainnya. Baik, kita mulai. Hari ini kita akan bahas bab 1 dengan judul negara berkembang dan negara maju. Jadi ada 2 topik sebenarnya di sini, yaitu negara berkembang dan negara maju. Kedua-duanya ini membahas tentang negara ya. Jadi negara ini adalah sebuah tempat ya, sebuah tempat yang dihuni oleh banyak orang dari berbagai macam suku, ras gitu ya. Biasanya dari berbagai tempat dalam suatu daerah tersebut gitu ya, bergabung menjadi satu, yaitu dalam wadah negara. Nah, negara sendiri itu dibagi menjadi macam-macam istilah, dan malam hari ini kita akan belajar negara berkembang dan negara maju. Mungkin kalian bisa lihat gambar ini ya, gambar 1 dan gambar 2. Ini ada 2 gambar ya bagi yang bisa lihat. Jadi di bawah gambar tersebut sudah ada keterangan untuk pendahuluan, jadi teman-teman sekalian nanti harapannya bisa memiliki gambaran sebelum kita membahas lebih lanjut tentang negara berkembang dan negara maju. Nah, di gambar 1.1 ini ada 2 gambar ya, yang dipisahkan oleh sekat warna merah yang sudah saya garis ini. Negara berkembang ya, yang ditunjukkan dengan angka 1 itu merupakan negara berkembang teman-teman sekalian ya.
Jadi yang saya tunjukkan dengan angka 2 ini adalah negara maju. Jadi beda ya, dari gambarnya sudah beda. Nah, bedanya di mana, Pak? Gitu ya. Di sini untuk negara berkembang yang saya beri label angka 1 di sini, sebagian besar penduduknya itu memanfaatkan tanah pertanian. Jadi diingat-ingat ya. Bedanya negara berkembang dengan negara maju. Negara berkembang, sebagian penduduknya itu masih memanfaatkan tanah untuk pertanian. Sedangkan negara maju, yang disebut dengan negara maju, itu adalah sebagian besar penduduknya yang tinggal di negara maju tersebut mengedepankan teknologi industri. Itu bedanya. Jadi pertanian dan industri itu bedanya. Kalau negara berkembang masih memanfaatkan tanah ya, biasanya di negara-negara berkembang itu kan lahannya masih banyak ya, sehingga orang-orang yang tinggal di situ tuh masih memanfaatkan tanah untuk pertanian. Sedangkan di negara maju itu biasanya negara yang sudah padat penduduknya, kemudian tanah-tanahnya juga sudah semakin sedikit, sehingga mereka memanfaatkan teknologi industri untuk sebagian besar area ekonomi atau dalam proses menjalani kehidupan di dunia ini gitu. Itu bedanya ya. Jadi angka nomor 1, nomor 2 itu adalah salah satu contoh untuk mudah membedakan antara negara berkembang dan negara maju. Ya, nggak apa-apa Mbak Rani, disimak aja dulu karena ada kendala tidak bisa lihat ini ya, slide ya. Oke, itu pendahuluannya. Nah, ini ada keterangan lagi di pendahuluan bukunya. Nanti akan saya uploadkan ya materinya, bukunya ini, karena kalian belum dapat modul juga ya. Jadi pendahuluan di sini. Tingkatan-tingkatan kehidupan sosial ekonomi setiap negara itu berbeda-beda. Perbedaan paling menonjol itu adalah tingkat ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Jadi kalau kita lihat tingkatan-tingkatan kehidupan sosial ekonomi setiap negara ya, misalnya Taiwan, Malaysia, Indonesia, Singapura, itu pasti berbeda ya. Biasanya yang kita lihat yang jadi tolok ukuran gitu ya, yang paling menonjol itu biasanya yang kita lihat adalah tingkat ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Nah, dari sini timbul klasifikasi negara menurut istilah-istilah. Jadi dari cara pandang kita melihat setiap negara itu berbeda-beda, khususnya dari bidang ekonomi dan kemakmuran suatu negara tersebut. Nah, dari situ kemudian muncul pengelompokan atau klasifikasi negara-negara di dunia, yaitu yang dibedakan seperti negara maju dan negara berkembang. Di sini. Ya, negara maju itu sering juga disebut dengan negara utara. Dan negara berkembang itu disebut juga sebagai negara selatan. Nah, bagaimana melihat aku ada negara utara dan negara selatan ya? Biasanya negara-negara utara ini disebut sebagai, kenapa diklasifikasikan sebagai negara utara ya? Kalau kita lihat bumi gitu ya, bumi bulat gitu ya, kita potong menjadi dua bagian sama besar. Ya. Biasanya yang banyak negara berkembang itu di bawah garis khatulistiwa ini. Kemudian negara maju itu di atas garis khatulistiwa itu, di mana itu adalah arah utara, kemudian arah selatan. Nah, itu yang membedakan, yang mudah sekali untuk membedakan negara maju dan negara berkembang. Dan di sini juga sudah ada klasifikasinya. Negara maju itu juga sering disebut dengan negara utara, negara berkembang juga sering disebut dengan negara selatan. Klasifikasi istilah tersebut itu dilakukan untuk membedakan antara negara berkembang dan negara maju
yang didasarkan oleh indikator-indikator pembangunan yang dimiliki oleh setiap negara. Jadi selain melihat dari sisi ekonomi dan kemakmuran suatu negara, ternyata untuk membedakan atau untuk cara gampangnya untuk membedakan mana negara berkembang dan mana negara maju itu ada indikator atau tanda-tanda atau ciri-ciri dari pembangunan suatu negara tersebut, ya. Ini ada pertanyaan, apakah kalian sudah bisa mengartikan negara maju dan berkembang? Tentu saja jelas ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara berkembang itu adalah negara yang sedang membangun atau yang sedang berkembang menuju maju. Jadi di sini sudah jelas bahwa negara berkembang itu adalah negara yang sedang membangun. Jadi lagi giat-giatnya itu membangun infrastruktur yang ada di dalam negara tersebut. Yang tujuannya adalah berkembang untuk menuju kemajuan. Di sini ada beberapa negara yang tergolong dalam kriteria negara berkembang. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia ya. Yang lain ada India, ada Filipina, ada Mesir, ada Aljazair dan sebagainya, itu termasuk negara berkembang. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang negara berkembang, nah bagaimana dengan negara maju? Ternyata negara maju ini adalah negara yang sudah mencapai tahap kemajuan teknologi tinggi. Jadi kalau negara berkembang tadi baru mengadakan pembangunan, tetapi kalau negara maju itu adalah negara yang sudah mencapai tahap kemajuan teknologi yang tinggi. Jadi di dalam negara tersebut teknologinya sudah tinggi gitu ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Yang termasuk dalam kategori negara maju antara lain Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Singapura, Jerman, Perancis dan sebagainya. Jadi negara-negara tersebut termasuk sebagai kategori atau golongan-golongan negara maju. Nah, pembahasan materi malam hari ini akan mampu membangkitkan semangat teman-teman sekalian ya untuk meningkatkan kualitas diri supaya nanti bisa ikut membantu negara kita yang sedang membangun atau sedang berkembang menuju negara maju. Jadi di sini salah satunya adalah dengan teman-teman sekalian bersekolah. Jadi dengan teman-teman sekalian bersekolah itu akan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bangsa Indonesia ya. Nanti harapannya bangsa Indonesia itu menjadi orang yang pintar-pintar dengan sekolah, tahu ilmu gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang itu melakukan sesuatu itu pasti didasarkan atas level pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi kalian sekolah walaupun dengan usia yang sudah tidak lagi muda, itu jangan dikira tidak ada manfaatnya. Jadi ada manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah membantu negara ya, negara Indonesia khususnya negara kita tercinta ya, untuk menuju pembangunan yang baik. Salah satunya di bidang pendidikan ya. Jadi pembangunan itu tidak hanya terbatas pembangunan infrastruktur saja, tapi pembangunan yang bermacam-macam. Ada pembangunan di bidang pendidikan, ada pembangunan di bidang pertahanan dan sebagainya. Dan kalian semua di sini yang mengikuti program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan dengan kondisi yang dengan semangat yang tinggi gitu ya, walaupun dengan usia yang sudah tidak lagi muda. Nah, itu sangat sekali membantu dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi kalau masyarakatnya yang di Indonesia itu ya semua berpendidikan, otomatis nanti itu akan berkontribusi atau bisa mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih maju. Jadi agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain gitu. Kita lanjutkan. Nah,
bagaimana dengan pengukuran negara maju dengan berkembang? Kenapa bisa sih dibedakan antara negara maju dan berkembang negara berkembang tersebut? Tentu saja dalam membedakan negara maju dan negara berkembang itu ada pengukurannya. Jadi ada yang diukur, ada hal-hal atau ada indikator-indikator yang bisa dijadikan patokan atau ukuran untuk mengukur sebuah negara itu termasuk dalam kategori maju atau kategori berkembang. Ya, seperti penjelasan berikut ini. Kemajuan suatu bangsa itu tidak mungkin dicapai secara tiba-tiba. Jadi Perancis menjadi semaju ini atau Singapura menjadi semaju ini itu tidak bisa dicapai secara instan atau secara tiba-tiba langsung maju gitu, enggak. Jadi kemajuan itu dicapai melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Ya, negara satu dengan negara lainnya memiliki percepatan pertumbuhan yang berbeda-beda tentu saja. Jadi kalau misalnya Indonesia dengan Taiwan gitu ya, pertumbuhannya itu tidak bisa disamakan karena memang dari kondisi luas negaranya sudah cukup berbeda, kondisi penduduknya juga sudah berbeda. Kita banyak sekali penduduknya, sedangkan Taiwan cuma seberapa persentase dari penduduk Indonesia saja. Jadi sama sekali tidak bisa disamakan. Ada negara tertentu yang walau usianya cukup tua itu ya, sudah dari dulu merdeka misalnya, tetapi masih menunjukkan ciri-ciri negara miskin. Ya, tetapi di sisi lain ada juga negara-negara tertentu yang dia baru saja merdeka, baru sekian puluh tahun merdeka, tetapi sudah menunjukkan ciri-ciri negara maju. Nah, ini ada ahli yang namanya Walt Whitman Rostow yang mengklasifikasikan atau mengkelompok-kelompokkan perkembangan negara menjadi beberapa macam klasifikasi. Yang pertama, tahapan-tahapan perkembangan negara. Yang pertama adalah tahapan masyarakat tradisional atau dalam bahasa Inggris disebut Traditional Society Stage. Traditional Society Stage ini merupakan masyarakat tradisional ya. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut tahap masyarakat tradisional. Sebelum menjadi negara maju biasanya diawali dengan tahap masyarakat tradisional yang merupakan masyarakat-masyarakat yang masih belum produktif. Jadi masyarakat tradisional itu masih belum produktif, masih primitif, jadi menggunakan sesuatu hal yang ada di dalam lingkungan hidupnya tersebut itu saja, jadi belum bisa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang secara logis atau rasional. Mereka masih berpikiran secara turun-temurun sesuai dengan adat. Sistem ekonomi dalam masyarakat tradisional ini masih berorientasi pasar ya, belum ada aplikasi seperti ilmu pengetahuan dan teknologi seperti bisa beli online dan sebagainya ya, dan jumlah produksinya atau jumlah pembuatan barang yang dijual belikan itu masih terbatas jumlahnya. Sebagian besar sumber daya penduduknya itu digunakan dalam sektor pertanian. Kemudian orang-orang yang bermobilisasi atau berpindah-pindah antara satu dengan yang lainnya itu masih relatif rendah. Tetapi hubungan kekeluargaan dan kesukuan itu masih sangat erat dalam organisasi kemasyarakatan. Nah, itu dalam masa tahap masyarakat tradisional. Kemudian biasanya setelah masyarakat tradisional atau tahap masyarakat tradisional itu berkembang menjadi tahap prakondisi tinggal landas atau dalam bahasa Inggrisnya disebut precondition for take-off stage. Jadi setelah tahap masyarakat tradisional itu biasanya masyarakat di suatu negara itu berkembang menjadi tahap prakondisi tinggal landas. Itu apa Pak? Kok susah sekali? Nah, pada fase ini itu masyarakat itu sedang menuju perubahan dalam berbagai bidang, baik di bidang pendidikan, ekonomi, pertahanan, kemudian sosial, budaya, dan sebagainya.
masyarakat mulai mengubah teknologinya ke arah yang lebih produktif dan efisien. Jadi kalau misalnya di sektor pertanian ya, jadi dulu kalau di masyarakat tradisional masih menggunakan bajak sapi, misalnya gitu ya. Nah, di tahap prakondisi ini sudah menggunakan mesin, misalnya traktor, ataupun sudah mulai menggunakan mesin-mesin yang lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Nah, kemudian dari keadaan budayanya juga lebih produktif, sehingga masyarakat mulai menabungkan pendapatannya di lembaga-lembaga produktif seperti bank. Jadi tahap prakondisi tinggal landas ini suatu negara itu biasanya sudah memiliki bank-bank di mana-mana untuk menyimpan uang, jadi tidak lagi disimpan di kolong tempat tidur dan sebagainya. Jadi lebih berpikiran yang kira-kira bisa di uangnya ya, uang-uang yang mereka miliki, harta yang mereka miliki bisa mereka gunakan untuk sesuatu hal yang lebih produktif. Nah, dengan adanya banyak bank tersebut ya, dengan terakumulasinya modal di bank, para pengusaha itu dapat memperluas usahanya dan perekonomian dapat bergerak ke arah kemajuan. Kemudian tahap yang ketiga itu namanya tahap lepas landas atau take off stage. Nah, tahap ini ya, setelah tahap prakondisi tinggal landas tadi, ini berbagai usaha produktif terus berkembang. Jadi orang-orang menjadi kreatif, membuat sesuatu, kemudian diproduksi. Terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti untuk memicu perkembangan pembangunan. Selain itu juga terciptanya pembaruan di berbagai sektor ke arah yang lebih produktif dan efisien ya. Jadi semakin lama semakin berkembang dan akumulasi modal itu terus bertambah. Jadi modalnya itu terus bertambah, jadi tidak rugi. Mereka menanam modal, kemudian membuat usaha masyarakatnya ya menggunakan teknologi ilmu pengetahuan, kemudian menggunakan alat-alat yang lebih efektif dan efisien. Modalnya terus bertambah dan tidak rugi, dan industri menjadi sektor yang memimpin dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Jadi di tahap lepas landas ini tidak lagi berorientasi ke pertanian ya, menggunakan lahan pertanian, tetapi sudah mulai merambah di bidang industri yang menjadi sektor utama yang memimpin laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga dari berbagai macam pendapatan masyarakat tersebut negara diuntungkan ya. Jadi tolok ukurnya nanti di ranah atau di level negara sendiri itu. Pendapatan nasional itu terus bertambah diikuti dengan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduknya. Jadi kalau penduduknya sudah produktif itu ya, bisa kreatif memproduksi barang, menggunakan menciptakan sesuatu hal yang produktif, efisien, dan itu juga akan menguntungkan negara. Jadi nanti negara itu mendapatkan imbas dari hasil-hasil kreativitas penduduknya itu. Kalau semuanya penduduknya kreatif, jadi nanti akan menjadi ukuran negara itu sendiri apakah dia berkembang, maju, atau masih negara miskin. Nah, ini yang selanjutnya adalah tahap gerak menuju kematangan atau drive for maturity stage. Pada tahap ini, kegiatan ekonomi itu sudah mengalami pertumbuhan secara teratur dan menggunakan teknologi yang sangat modern yang semakin meluas. Jadi tidak hanya lokasi-lokasi tertentu dalam suatu negara yang menggunakan teknologi modern. Jadi semua merata. Misalnya kalau di Indonesia itu tidak hanya di Jakarta saja, tetapi di Irian sana, kemudian di Aceh itu sudah merata teknologi modernnya. Kemudian investasi terus berkembang sehingga struktur ekonomi terus mengalami perubahan, dan tadinya industri-industri sudah mulai produktif. Nah, ini akan di tahap ini industri ini berkembang ke arah industri hulu yang padat modal. Hulu itu dari industri atas ya, dari tingkat level yang atas menjadi industri yang banyak sekali mengeluarkan modal, yang modalnya tuh kuat.
gitu. Dan yang terakhir adalah tahap konsumsi tinggi atau age of high consumption stage. Ya, tahap konsumsi tinggi atau age of high consumption stage. Nah, pada tahap ini ya, perkembangan industri itu lebih mengarah pada produksi yang tahan lama. Sektor jasa berkembang pesat, terutama pada jasa-jasa keahlian. Pendapatan negara itu sudah mulai tinggi, sehingga daya beli masyarakat pun sangat tinggi. Jadi kalau misalnya pendapatan per kapita tinggi ya gaji yang akan diterima oleh orang-orang di negara tersebut juga tinggi. Nah, semakin apapun tinggi di situ termasuk pemenuhan kebutuhannya juga tinggi. Perkembangan atau kemajuan suatu negara dengan negara lain itu berbeda-beda, teman-teman sekalian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sumber daya manusia ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu negara dengan negara lain. Ya, salah satu faktornya adalah sumber daya manusia. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa sumber daya manusia itu memang memegang peran yang sangat penting, yang sangat dominan ya dalam mengukur kemajuan suatu negara. Salah satunya dari tadi yang saya contohkan adalah teman-teman bersekolah itu termasuk untuk memperbaiki atau membangun perkembangan sektor pendidikan. Gitu. Selain itu ada juga tingkat perkembangan ekonomi, terus keadaan sumber daya alam di negara tersebut, serta tingkat penguasaan ilmu dan teknologi. Itu juga sangat menjadi tolok ukur yang menjadikan atau mengklasifikasikan apakah suatu negara itu termasuk sebagai kategori negara maju atau berkembang. Nah, secara spesifik ini untuk mengidentifikasi suatu negara itu dikategorikan sebagai negara maju atau negara berkembang, kita juga dapat melihat hasil pembangunan-pembangunan di suatu negara tersebut, baik pembangunan fisik ataupun non-fisik. Pembangunan fisik misalnya ada pembangunan jalan raya, keadaan jalan rayanya bagaimana, gedung-gedung sekolah, tempat-tempat ibadah, rumah sakit, dan sebagainya. Sedangkan pembangunan non-fisik ya, antara lain ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran orang-orangnya, kedisiplinan orang-orangnya, kemudian kecerdasan masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya bertanggung jawab, setia kawan atau enggak, dan sebagainya. Itu dilihat dari sektor-sektor itu ya. Ya, jadi kalau negara-negara maju tuh udah orang-orang yang sudah sadar tanggung jawab, disiplin, jujur gitu ya. Saya kira negara Taiwan itu juga sudah termasuk negara maju menurut saya. Dari segi pembangunan fisik, misalnya jalan rayanya juga sudah teratur, gedung-gedung sekolah juga sudah memenuhi syarat gitu ya. Dan pembangunan non fisiknya, orang-orangnya juga jujur-jujur. Orang-orang Taiwan itu disiplin banget. Kalau misalnya ketemu jam 8 ya jam 8 ketemu, itu janjian. Tanggung jawabnya tinggi, setia kawannya juga iya, jujur yang jelas kalau di sana itu. Jadi saya pernah beberapa kali itu waktu saya tinggal di Taiwan, sering barang saya itu ketinggalan di suatu tempat gitu ya. Yang jelas waktu itu sering sekali ketinggalan di sekolah waktu saya sekolah di Taiwan. Ya ada saja, karena setiap barang saya itu pasti saya tinggalkan nomor telepon atau email. Jadi misalnya kalau teman-teman saya atau ada orang lain yang nemuin barang itu pasti langsung menghubungi. Jadi maaf ini barangnya ketinggalan, nanti bisa diambil di sini, ataupun di MRT sendiri ya. Kadang-kadang saya tuh juga teledor, kartu MRT saya itu sering jatuh gitu ketika saya duduk di MRT. Tiba-tiba saya berdiri mau keluar, itu ada orang yang bilang, mas ini MRT-nya jatuh kartunya gitu. Jadi itu gitu. Beda sekali kan kalau di negara kita, walaupun iya saya harus akui sendiri ya.
Di situ teman saya itu pernah handphonenya jatuh di mana, jadi bisa kita tracking dan akhirnya ketemu juga di Taiwan itu. Walaupun jatuh di bis atau di MRT, kalau kita tracking ini nggak ada yang mau ngambil, pasti nanti ketemu di lost and found gitu, nggak ada yang mau ngambil mereka. Tapi beda ya kalau di negara kita. Jadi kemarin saya juga agak sedikit kaget ketika saya sudah 2 tahun tinggal di Taiwan dan akhirnya kemarin kembali ke Jakarta untuk mengurus sesuatu ya. Ya kondisinya sih sebenarnya 11-12 dengan Taipei gitu. Tapi ya kondisi keamanannya yang perlu dipertanyakan. Jadi saya berulang kali diingatkan sama teman saya yang ada di Jakarta, jadi nanti kalau misalnya pergi-pergi tuh hati-hati ya. Harus hati-hati, harus ini apa namanya, aware sama kantong gitu, harus dipegangin terus-menerus. Kalau di Taiwan kan nggak pakai tas di belakang juga nggak apa-apa. Waktu itu hampir saya kecopetan kemarin waktu di Jakarta ngurus ijazah. Jadi waktu naik busway, subhanallah banget. Jadi memang orang-orangnya juga nggak mau ngantri ya, nggak tertata sekali. Jadi saya kebiasaannya ngantri gitu. Di situ harus usek-usekan, harus apa namanya, dorong-dorongan gitu. Jadi beda sekali. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ngantri itu ya, di budaya ngantri itu sangat harmonis sekali, sangat tertib gitu loh kalau mau ngantri. Sebenarnya itu loh yang nggak dimiliki oleh orang-orang kita. Ya harapannya nanti ketika mereka, sebenarnya mereka juga sudah terpelajar sih, orang-orang yang menjadi oknum kemarin itu sebenarnya orang-orang terpelajar, orang-orang kuliah semua, anak-anak SMA, orang-orang kantoran. Tapi yang gitu tadi, mungkin tanggung jawab, kedisiplinan itu perlu diasah lagi supaya itu juga akan membangun citra negara kita menjadi orang-orang yang mau ngantri, tidak seruduk sana seruduk sini. Kalau misalnya menemukan barang yang bukan miliknya ya dikembalikan. Karena apa? Karena mungkin suatu saat kita juga akan kehilangan barang gitu loh. Misalnya kita menemukan barang kemudian kita kita aku saja menjadi barang kita. Orang yang kehilangan barang itu juga akan merasakan hal yang kurang enak ketika barangnya hilang kok ditemukan orang nggak dikembalikan gitu ya. Jadi memang kedisiplinan, kejujuran yang menjadi tolok ukur bagi kondisi atau kategori non fisiknya juga perlu diperbaiki gitu ya. Negara-negara yang sudah berhasil dalam pembangunan baik non fisik maupun fisik ya, seperti contoh di atas tadi, termasuk negara maju. Sedangkan negara yang sedang giat-giatnya membangun infrastruktur baik secara non fisik maupun fisik itu disebut negara berkembang. Nah, ada beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Salah satunya adalah dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara dalam 1 tahun. Ya, selamat malam Mbak Fitri. Silahkan masuk ya, silahkan bergabung. Oh, offline lagi dia. Ya, jadi indikator-indikator yang pertama adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan penduduk dalam suatu negara itu jika dirata-rata dalam 1 tahun. Misalnya Mas Dharma itu pendapatan per kapitanya berapa gitu. Jadi Mas Dharma misalnya dalam 1 bulan gajinya 3 juta. Jadi dalam 12 bulan di jumlah total dibagi 12 gitu ya, nanti ketemu per tahunnya. Nah, itu hanya Mas Dharma saja, tetapi kalau pendapatan per kapita itu jumlah seluruh penduduk pendapatannya di total terus di rata-rata menjadi pendapatan per kapita. Gitu. Jadi itu untuk melihat indikator apakah pendapatan suatu negara per kapita itu penduduknya itu apakah sudah memenuhi sebagai syarat
negara maju atau berkembang. Jadi di sini menurut data World Population Sheet tahun 2001 ya, rata-rata pendapatan per kapita penduduk di negara-negara maju itu sebesar 20.520 US dollar. Banyak banget kan ya per tahun. Sedangkan negara berkembang itu hanya 3.300 US dollar. Gila. Ini kan sangat jomplang ya. Jadi kalau negara maju itu rata-rata per tahunnya itu 20.520 US dollar. Kalikan 10 aja itu berapa miliar? 10.000 jadi berapa miliar? Sedangkan yang negara-negara berkembang seperti negara kita ya, Indonesia itu hanya 3.300 US dollar. Sementara itu rata-rata per kapita penduduk dunia adalah 6.650 US dollar. Itu rata-ratanya. Ini tahun 2001 ya. Nggak tahu sekarang kan udah 2016, mungkin sudah naik. Indikator yang selanjutnya adalah penurunan masyarakat miskin. Kemiskinan ya, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kemiskinan itu adalah salah satu ciri masyarakat di negara-negara yang terbelakang dan negara-negara berkembang. Ya. Di negara berkembang seperti negara Indonesia ini kemiskinan itu masih ada kasusnya ya. Walaupun negara kita sudah termasuk negara berkembang, bukan negara terbelakang, tetapi kemiskinan ternyata masih menjadi salah satu indikator untuk negara berkembang itu sendiri. Jadi negara Indonesia sebagai termasuk dalam kategori negara berkembang itu ternyata masih banyak terjadi atau masih banyak sekali terdapat kemiskinan atau kasus-kasus kemiskinan yang terjadi. Nah, suatu hal yang masih kentara yang terjadi di negara Afrika, misalnya Somalia, itu kemiskinan itu masih merajalela di mana-mana. Pemerintah di negara-negara berkembang saat ini sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin itu, supaya bisa sejajar dengan negara-negara maju pada akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah penurunan kesenjangan penerimaan pendapatan atau gaji ya. Jadi masalah kesenjangan pendapatan itu juga merupakan salah satu hal yang menimpa atau menjadi masalah negara-negara berkembang termasuk Indonesia ya. Jadi oleh karena itu bisa muncul kalimat bernada sindiran, misalnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yaitu di negara-negara maju selisih jarak antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin itu tidak terlalu jauh. Tetapi kalau di negara berkembang itu sangat kentara sekali. Orang-orang kaya itu ya gajinya sekian miliar, triliun, bahkan miliaran ya, triliunan itu. Tapi kalau orang-orang miskin itu paling ratusan ribu. Bahkan untuk mencapai level juta itu sangat susah sekali ya, harus mengumpulkan beberapa duit, beberapa waktu baru dapat level juta. Tapi bagi orang-orang kaya untuk mendapatkan miliaran bahkan triliun sangat mudah, apalagi jutaan itu, yaitu konsumsi setiap hari itu ya, pengeluaran setiap hari itu jutaan itu. Yang lainnya dari segi kesehatan itu ya, penurunan angka kematian bayi. Nah, tingkat kematian bayi itu merupakan salah satu juga indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat kematian bayi menentukan tingkat kesehatan penduduk negara tersebut. Jadi, kenapa yang diukur adalah penurunan kematian bayi atau angka kematian bayi. Jadi, teman-teman sekalian mungkin bisa berpikir atau bisa membayangkan gitu ya. Jadi, angka kematian bayi, jadi kan bayi itu adalah makhluk hidup yang sangat rentan terhadap penyakit. Kalau banyak sekali bayi mati dalam suatu negara, itu mengindikasikan bahwa negara tersebut itu tidak sehat. Jadi pengelolaan kesehatan ataupun pengelolaan penyakit yang ada di negara tersebut, kenapa sehingga bayi-bayi itu tidak bisa terselamatkan, bahkan meninggal tuh ya, banyak yang mati, ya berarti negara tersebut keadaan kesehatannya cukup memprihatinkan, tidak baik. Oleh karena itu
kematian bayi di sini bisa dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan suatu bangsa itu bagus atau tidak. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa karena tingkat kematian bayi itu menentukan tingkat kesehatan penduduk bangsa tersebut. Di tahun 2001, data dari World Population Sheet menunjukkan bahwa rata-rata kematian bayi di negara-negara maju itu hanya 8 jiwa dalam setiap 1000 penduduk. Sedangkan kalau dibandingkan dengan negara berkembang itu 61 jiwa per 1000 penduduk. Itu kan jomplang sekali ya. Sedangkan untuk rata-rata dunia besar angka kematian bayi itu ya, jika negara berkembang dan negara maju digabungkan itu sekitar 56 jiwa per 1000 penduduk di tahun 2001. Mungkin di 2016 ini datanya juga akan berubah, tentu saja juga akan berubah ya. Gitu. Selain itu adalah penurunan angka buta huruf. Angka buta huruf di sini adalah orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan, tidak bersekolah. Nah, itu bisa dijadikan indikator juga. Angka buta huruf suatu negara itu berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduk. Ya, tadi sudah saya katakan orang yang bersekolah atau penduduk yang bersekolah itu banyak atau enggak. Negara-negara yang rata-rata pendidikan penduduknya tinggi itu memiliki angka buta huruf yang rendah. Jelas orang-orang yang mereka rata-rata lulusan S1, bahkan S2 gitu yang sangat tinggi pendidikannya, itu otomatis angka buta hurufnya rendah. Sebaliknya dengan negara-negara yang tingkat pendudukannya rendah, bahkan masih banyak yang belum sekolah ataupun hanya tamatan SD, kemudian menikah, banyak anak, dan anaknya juga tidak disekolahkan dan sebagainya, ini juga akan menyumbangkan bahwa negara itu akan tetap menjadi negara yang terbelakang atau negara berkembang gitu. Jadi bisa dilihat bahwa pasti itu angka buta hurufnya tinggi ya. Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu negara ya. Ini tadi kenapa Indonesia sekarang lagi gencar-gencarnya mengadakan kejar paket di berbagai negara yang banyak sekali tenaga migran Indonesia yang bekerja di negara tersebut seperti Taiwan gitu ya. Beruntung sekali kalian punya kesempatan untuk ini ya tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa kalian ini menjadi selain menjadi penyumbang devisa negara, kalian juga membantu memberantas angka buta huruf yang menjadi salah satu indikator kualitas penduduk Indonesia menjadi lebih baik gitu. Nah, yang ini yang mungkin perlu ditekan di Indonesia yang keenam ini, penurunan pertumbuhan penduduk. Bangsa-bangsa di negara berkembang rata-rata memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Ya. Oleh karena itu kebanyakan pemerintah negara berkembang melakukan perencanaan untuk pengendalian jumlah penduduk. Biasanya ya, di sini kalau dilihat dari deskripsinya, di negara berkembang itu banyak sekali penduduknya. Orang tuh demen sekali bikin anak ya. Seperti negara Indonesia. Di tahun 2016 ini Indonesia ini tergolong sebagai negara yang banyak sekali populasi penduduknya terbesar ketiga di dunia. Tuh bayangkan negara Indonesia. Nggak tahu sekarang kayaknya udah sekitar 400 juta jiwa kayaknya penduduk di Indonesia itu. Nah, itulah cirinya. Jadi kalau orang-orang negara maju seperti Taiwan, orang-orangnya ini kan mereka tidak senang melahirkan ya. Jadi kalau orang menikah, mereka benar-benar di plan atau direncanakan ya, mau pengen anak, rata-rata punya anak 1 atau 2 itu cukup. Bayangkan di Indonesia ya sekarang anak-anak SMP gitu ya, hamil di luar nikah, kemudian nikah punya anak sih. Di desa saya kemarin juga banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Jadi kemarin kayaknya masih saya ikutkan waktu saya belum ke Taiwan gitu ya. Mereka masih ikut lomba-lomba 17-an. Ketika saya pulang, loh kok sudah punya anak mereka? Ternyata ya itu, beberapa banyak yang sudah ya begitu, sangat pintar ya. Sangat pintar dalam hal-hal reproduksi.
sehingga terjadi ledakan penduduk. Ya, itu tadi perbedaannya seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas indikator-indikator atau ciri-ciri yang membedakan negara berkembang dan negara maju ya secara umum. Nah, sekarang kita akan bahas secara detail tentang negara berkembang terlebih dahulu, dan minggu depan kita akan lanjutkan untuk membahas negara maju. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke negara berkembang, atau ada yang didiskusikan? Kita masih ada waktu kira-kira setengah jam lagi. Nggak apa-apa kalau ada yang mau didiskusikan atau ada hal yang belum jelas. Saya open ya, teman-teman sekalian. Nanti jangan sampai saya sudah menjelaskan teman-teman sekalian belum paham. Oke, nggak apa-apa Mbak Ratih, silahkan. Saya ambil minum dulu ya teman-teman sekalian ya, agak haus. Iya, betul sekali. Tidak mikir kerja dulu, mereka tiba-tiba ya sudah. Itu banyak sekali kemarin kasus-kasus di sini SMP, SMA gitu. Tiba-tiba loh, kok ini sudah punya anak gitu ya, pada gendong bayi gitu. Padahal kemarin tahun 2 tahun yang lalu itu masih ikut lomba anak-anak loh di desa itu. Jadi ya kadang-kadang ada yang masih ikut rapat pemuda gitu ya. Kalau misalnya udah lulus SMA sih ya, orang belum lulus SMA aja atau masih SMP aja. Ada yang kemarin malah SD itu, kelas 5. Buset, pada pinter-pinter ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan di negara berkembang. Ya, seperti penjelasan di sini ya, pada umumnya negara-negara berkembang itu berada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ya, Amerika Latin itu Amerika yang berada di sebelah selatan. Negara-negara di benua ini pada masa lalu itu biasanya mengalami sejarah kelam seperti penjajahan ya. Faktor sejarah ini yang menjadi salah satu penyebab lambatnya perkembangan di negara-negara di benua tersebut. Seperti di Indonesia, kalau kita tidak dijajah selama kurang lebih 350 tahun oleh bangsa Belanda, kemudian dilanjutkan Jepang sekian tahun, ya Portugis yang datang, aduh, mungkin negara kita sudah maju. Ya, karena faktor penjajahan tersebut, ya biasanya itu yang sering dikaitkan kenapa negara-negara di benua-benua tersebut itu masih sampai sekarang itu masih menjadi negara-negara yang berkembang. Negara berkembang pada umumnya itu memiliki taraf hidup yang rendah, di bawah rata-rata taraf hidup di penduduk dunia. Namun, ada juga negara yang ada di benua tersebut memiliki taraf kehidupan yang lebih baik, seperti Saudi Arabia, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Sebagian besar negara-negara berkembang itu berada di belahan bumi selatan ya, tadi sudah kita
bahas, yang biasa disebut juga negara-negara selatan. Dan namun juga dapat disimpulkan bahwa ketertinggalan pembangunan kemajuan yang dicapai di negara-negara berkembang itu karena karena mereka berada di belahan bumi selatan. Ya, biasanya atau negara-negara berkembang itu yang dicirikan tadi itu memiliki masalah-masalah yang sama seperti indikator-indikator yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, tingkat kehidupannya rendah, kemudian produksi atau kreatifnya juga rendah, pertumbuhan penduduknya terlalu tinggi, ketergantungan dengan bangsa-bangsa lain tuh tinggi, penganggurannya cukup tinggi, kemudian produksi pertanian dan ekspor produksi dalam pertanian itu menjadi salah satu ekspor yang utama. Kemudian ketergantungan terhadap hubungan internasional itu sangat tinggi. Jadi ketergantungan dengan bangsa-bangsa lain yang dia sudah maju itu sangat tinggi. Mereka biasanya mengekspor bahan mentah, kemudian mengimpor bahan jadi yang semakin mahal, seperti yang Indonesia lakukan saat ini. Nah, ini ada beberapa hal atau beberapa contoh negara berkembang. Yang pertama adalah negara India. Jadi India itu salah satu contoh negara berkembang di dunia. Ya, India ini merupakan salah satu negara terkenal di benua Asia ya. Banyak yang dapat diketahui tentang negara India. Ya, India ini termasuk negara tua ya. Terlihat dari kebudayaannya yaitu Mohenjo-daro dan Harappa, dan kebudayaan Sungai Indus. Ya, sungai-sungainya juga banyak yang terkenal seperti Sungai Gangga, Sungai Brahmaputra, dan lain sebagainya. Nah, yang paling terkenal mungkin teman-teman sekalian juga suka untuk melihat film-film dari ini ya, dari India yang terkenal dengan industri film Bollywoodnya. Pernah suatu tahun gitu, dulu ya beberapa tahun yang lalu sebelum Korea menjajah dengan film-film serialnya. Nah, sangat booming sekali ya film-film Bollywood pada saat itu. Dan sekarang tuh juga mulai merambah lagi. Ada salah satu stasiun televisi Indonesia itu yang setiap hari menayangkan film India. Gila aja, dari pagi sampai tengah malam tuh India terus serial gitu-gitu ya. Gara-garanya dulu kalau nggak salah ada serial Mahabharata ya, baru-baru ini tahun 2014 atau ya. Sampai sekarang itu masih terus saja film-film India yang didubbing dengan bahasa Indonesia itu. Nah, perbandingannya kalau Amerika memiliki film Hollywood ya, kalau India punya nama sendiri yaitu Bollywood sebagai pusat pembuatan film-film di India. Nah, ini nanti mungkin kalian bisa baca sendiri profil singkatnya ya, negara India itu sendiri. Luas wilayahnya cukup luas, dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Hindi, dan banyak juga bahasa-bahasa lain yang digunakan, dan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Hindu masyarakat India adalah Hindu. India ini lebih muda merdekanya dari Indonesia. Kalau Indonesia tahun 1945, kalau India ini merdeka tahun 1947. Mata uangnya adalah rupee. Wilayahnya cukup luas juga. Kemudian dilihat dari penduduknya, penduduk India ini memiliki urutan kedua negara dengan penduduk yang luar biasa besar setelah RRCO. Berarti nomor 1 itu Cina, nomor 2 India, yang ketiga itu Indonesia. Jumlah penduduknya. Kalau dari segi perekonomian, sebenarnya di India ini juga sudah cukup pesat ya, tetapi yang menjadi sayangnya itu ya, yang menjadi perkecualian atau menjadi titik lemahnya adalah pertumbuhan ekonomi itu kurang mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya. Jadi hampir sama dengan Indonesia. Jadi
suka berproduksi, juga suka bereproduksi penduduknya itu. Jadi penduduknya juga cukup banyak sekali. Oke, itu yang pertama India ya. Yang kedua Mesir. Mesir itu merupakan salah satu negara tua di dunia yang masih tergolong juga sebagai negara berkembang. Kalau dilihat dari peradaban atau kebudayaan secara sejarah gitu ya, Mesir ini sudah ditemukan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang 2016 ditambah 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, itu sangat, Mesir itu udah ada. Jadi tidak heran ya kalau misalnya orang-orang Amerika itu sering membuat film-film yang berbau Mesir-Mesir gitu ya. Ada piramid, ada raja-raja Mesir zaman dulu gitu. Nah, negara ini terkenal dengan Sungai Nilnya ya, karena banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah seperti piramid, Sphinx, Obelix, dan sebagainya. Negara Mesir ini dipimpin oleh seorang presiden, dan bahasa yang digunakan di negara Mesir itu adalah bahasa Arab. Mayoritas agamanya adalah agama Islam, dan mata uangnya adalah pound Mesir. Nanti secara astronomis kalian bisa baca sendiri, gitu. Kemudian dari penduduknya, dari tahun 2003 sudah ada 72 juta jiwa, dan penduduk per kapitanya pendapatan per kapitanya juga sudah termasuk sebagai indikator negara berkembang. Keadaan budayanya sangat tinggi teman-teman sekalian ya. Sudah tadi juga sudah saya sempat katakan bahwa sempat sejarahnya itu sudah dimulai dari sejak zaman purba, itu sudah berada di Mesir. Seperti terbukti dari peninggalan-peninggalan bersejarah berupa piramid dan Sphinx di daerah Giza. Ya, di situ dituliskan bahwa bangunan-bangunan tersebut itu dibangun pada tahun 27 sebelum Masehi. Nah, bagaimana dengan keadaan perekonomiannya? Jadi di Mesir ini masih tergolong sebagai negara agraris. Agraris ini adalah negara-negara yang mengedepankan mengedepankan sektor-sektor pertanian. Nah, pertanian yang utama di situ adalah gandum, beras, gula, minyak zaitun, dan kapas. Mereka masih menggunakan atau membudidayakan Sungai Nil sebagai dasar untuk membantu perekonomian di sektor pertanian tersebut. Pariwisata yang cukup terkenal di sini adalah piramid tadi ya, ada Sphinx, ada Obelix. Gitu. Oke, sampai di sini yang mau ditanyakan. Ternyata udah selesai ya untuk negara berkembang. Ada yang mau ditanyakan? Besok kita lanjutkan di negara-negara maju. Ada yang pernah ke Mesir? Atau melihat film-film yang berbau Mesir? Udah pernah lihat film Ayat-Ayat Cinta? Oh, belum pernah.
Ya, mudah-mudahan suatu saat bisa sampai ke sana ya. Ada yang mau ditanyakan? Pada tidur nggak ya? Coba di sini ada soal-soal nggak ya? Kita coba. Kita pendalaman materi sebentar ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Ya. Oke. Nomor 1 ya, kita mulai. Kita pendalaman materi sedikit. Ini evaluasi saja dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Bagi yang belum bisa melihat, nanti dengarkan saya dan dijawab saja pertanyaannya. Coba saya tanya sekarang. Tadi kan untuk menjadi indikator pembangunan atau indikator negara maju dan berkembang itu adalah salah satunya adalah pembangunan non fisik ya. Ada pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Nah, yang nomor 1 ini coba kira-kira yang termasuk hasil pembangunan non fisik itu apa? A. Masjid, B. Kedisiplinan, C. Jalan raya, atau D. Jembatan. Jadi berikut ini yang termasuk hasil pembangunan non fisik. Apakah A. Masjid, apakah B. Kedisiplinan, apakah C. Jalan raya, atau D. Jembatan? Yang mana? Mbak Rani jawabannya adalah A. Masjid, B. Kedisiplinan, C. Jalan raya, atau D. Jembatan. Yang mana? Oke, semua benar ya, jadi benar sekali. Jadi tadi kan kita sudah membahas ada 2 indikator yang menyebutkan bahwa pembangunan itu sebagai salah satu indikator negara maju dan negara berkembang. Salah satunya adalah pembangunan non fisik. Jadi pembangunan non fisik itu adalah pembangunan yang dia tidak dapat dilihat secara kasat mata ya, jadi dalam bentuk benda gitu ya. Dalam hal ini nomor 1 adalah jawabannya kedisiplinan. Kemudian nomor 3 coba. Nomor 3 apa jawabannya? Benua yang tergolong paling terbelakang. Apakah A. Amerika, atau B. Eropa, C. Afrika, atau D. Asia? Ya, yakin? Ya, tadi kita sudah jelaskan ya bahwa sampai sekarang benua yang tergolong paling terbelakang adalah benua Afrika. 2 lagi deh sebelum kita tutup. Nomor 4 coba. Masalah utama negara yang sedang berkembang. Apakah A.
sumber daya manusianya rendah, B. jumlah penduduknya tinggi, C. sarananya terbatas, atau D. kekurangan sumber daya alam. Yang mana? Masalah utama negara yang sedang berkembang. Apakah sumber daya manusianya yang rendah, ataukah jumlah penduduknya yang tinggi, ataukah C. sarananya terbatas, atau D. kekurangan sumber daya alam. Oke, pinter-pinter ya. Satu lagi, benar ya. Jadi masalah utama negara yang sedang berkembang itu adalah karena jumlah penduduknya yang tinggi. Oke, yang terakhir nomor 5. Aktivitas penduduk negara maju pada umumnya didominasi oleh sektor apa? Apakah pertanian, apakah pertambangan, apakah peternakan, atau industri? Yakin? Baik, ya 100 buat kalian semua ya. Jadi ternyata apa yang sudah saya sampaikan teman-teman sekalian juga bisa menangkap dengan baik, dan terbukti dengan jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan dari pendalaman materi yang sudah kita jawab bersama-sama. Soal 5 soal sebelum kita akhiri tadi semuanya benar, dan itu termasuk indikator bahwa teman-teman sekalian menyimak apa yang saya sampaikan, dan teman-teman sekalian sudah berhasil melewati apa namanya ya, istilahnya level kompetensi yang harus kalian capai. Jadi suatu kebanggaan bagi saya, teman-teman sekalian paham ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang sudah kita diskusikan bisa membawa manfaat dan bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak sombong karena kita paham terhadap ilmu pengetahuan. Dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk selalu belajar terus-menerus ya di program belajar kejar paket B ini. Mari kita akhiri pada pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya sudah belajar bareng dengan kita selama kurang lebih 3 jam. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan dan hati-hati ya, karena cuacanya sangat ekstrim. Ya, sampai jumpa. Wan An.